orang-orang munafik selalu melakukan upaya mencelakai orang-orang beriman dengan sembunyi-sembunyi. Dan itu senantiasa terjadi. Seperti ketika perang Uhud. Gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berangkat bersama Nabi SAW ke medan perang Uhud. Maka tatkala sampai di kawasan Uhud, di saat kedua pasukan sudah bisa saling melihat. Pasukan kafir Quraisy bisa melihat pasukan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin bisa melihat pasukan kafir Quraisy. Yang mana saat itu pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan dan pasukan kaum muslimin sebanyak 1.000. Di saat seperti itulah Abdullah bin Ubay bin Salul membawa pulang pengikutnya kembali ke Madinah sebanyak 300 pasukan yang mereka semuanya adalah orang-orang munafik. Kenapa itu dia lakukan? Mengapa sejak awal dia tidak berangkat ke Uhud? Kalau memang tidak mau berperang, dan jelas orang-orang munafik tidak mau berperang, tidak mau mereka rugi. Kenapa tidak sejak awal? Sejak awal langsung membangkang kepada Nabi SAW, tidak mau berangkat ke Uhud. Kenapa melakukan pembangkangan justru di saat kedua pasukan telah melihat? Dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk menyemangati orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy bisa melihat bahwa terjadi perpecahan di pasukan kaum muslimin. Terjadi pengurangan pasukan sehingga mereka lebih semangat lagi. Jumlah yang pertama saja sudah tidak seimbang, 1.000 lawan 3.000 dikurangi 300, 700 lawan 3.000. Jelas perselisihan ini akan menambah semangat musuh. Kemudian tujuan yang kedua, memperlemah semangat kaum muslimin agar mereka down. Dan benar, sebagian kaum muslimin goncang tatkala terjadi pengurangan besar-besaran. Sepertiga pasukan kembali ke Madinah. Yang dilakukan oleh orang-orang munafik berupa menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, melakukan tipu daya terhadap orang-orang beriman. Mereka merasa dengan perbuatan itu menguntungkan mereka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala justru sedang menipu mereka dengan perbuatan mereka. Mereka ingin menipu, justru mereka yang tertipu. Hikmah dari mereka membelot tersebut justru semakin tampak di hadapan orang-orang beriman siapa yang dusta, siapa yang palsu dalam keimanannya. Justru semakin tampak. Berbeda tatkala mereka tidak berangkat dari Madinah menuju Uhud bisa beralasan, keluarga saya sedang sakit, istri saya sedang sakit, saya ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Bisa mengungkapkan alasan-alasan yang bisa jadi kaum muslimin tidak bisa mendustakan dan tidak bisa membenarkan. Sebagaimana juga di antara para sahabat ada yang tidak ikut berjihad karena memang benar-benar ada alasan, seperti Utsman bin Affan, istrinya sakit. Orang-orang munafik bisa melakukan itu di saat mereka di Madinah. Tapi justru tatkala mereka melakukan tipu daya seperti itu, semakin jelaslah di hadapan orang-orang beriman bahwa mereka ini palsu
Sehingga pada jihad-jihad setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki sikap. Karena setelah terjadi perang Uhud, Nabi kembali ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengejaran terhadap pasukan kafir Quraisy yang kembali ke Mekah. Perang Uhud, meskipun banyak kerugian yang dialami oleh kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah korban jiwa sebanyak 70 orang yang mati syahid. Namun tidak bisa dikatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy keluar sebagai pemenang. Karena target utama mereka tidak tercapai. Orang-orang terkemuka yang menjadi target mereka tentunya yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia Abu Bakar, Omar, Ali, semuanya masih utuh. Dan peperangan pemenang itu akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang didapat dari musuh, dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga meskipun mereka bisa menimbulkan kerugian pada pasukan kaum muslimin, mereka pulang tidak membawa apa-apa, nol. Sehingga di tengah perjalanan sesama mereka saling mencela. Kenapa kita pulang? Kita belum mendapatkan target apa-apa ini. Kenapa mereka memutuskan untuk pulang? Abu Sufyan yang saat itu sebagai panglima perang kafir Quraisy memutuskan untuk menarik mundur pasukan karena khawatir peta pertempuran akan berubah. Karena pertama dimenangkan kaum muslimin, kemudian babak kedua kafir Quraisy berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy, pasukan kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik mundur sahabat-sahabatnya menuju gunung Uhud, dan disitulah mereka bisa bertahan. Setiap upaya musuh hendak mengejar dilempari dengan panah, dilempari dengan tombak dari atas. Saat itulah Abu Sufyan berpikir, nanti kalau berubah kaum muslimin bisa menguasai medan pertempuran, maka mereka akan malu. Orang-orang Quraisy akan malu yang kedua kalinya. Mereka kalah dalam perang Badar, masa akan kalah lagi sekarang? Maka lebih baik ditarik mundur agar bangsa Arab mendengar kaum muslimin mendapatkan banyak kerugian pada perang tersebut, meskipun kafir Quraisy belum keluar sebagai pemenang. Maka tatkala mereka dalam perjalanan pulang, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, padahal masih diterpa kesedihan yang sangat mendalam, banyaknya sahabat yang gugur, termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga kelelahan yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengejar mereka karena khawatir mereka akan kembali menyerang tiba-tiba. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomando sahabatnya agar bersiap mengejar pasukan kafir Quraisy. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan bahwa tidak boleh berangkat kecuali orang-orang yang ikut serta dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut kembali, maka dilarang oleh Nabi. Sudah jelas. Jadi tipu daya yang dia lakukan ketika membelot melakukan pembangkangan sebelum peperangan, ini membawa hikmah bagi kaum muslimin. Orang-orang beriman menjadi nyata bagi mereka mana kawan mana lawan. Jadi itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha melakukan makar, melakukan tipu daya kepada Allah, pada waktu sesaat dia akan merasa beruntung.
Namun ketahuilah bahwa di saat seseorang merasa bisa menipu Allah, saat itulah dia tertipu oleh amal perbuatannya. Dia ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Jangan coba-coba membuat makar kepada Allah dan orang-orang beriman. Kalau kita melakukannya, saat itulah kita akan terperdaya, akan tertipu oleh amal perbuatan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.